Spektrum efek toksik. Spektrum efek toksik apabila klasifikasinya dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu berdasarkan lokasi. Kita menyebutnya sebagai efek lokal atau efek sistemik atau target organ. Dari sisi tingkat, kita bisa menyebutnya efek bertingkat atau kuantal. Dari sisi waktu, bisa kita sebut sebagai efek akut atau kronik, atau efek segera atau tertunda. Dari sisi kemudahan berpulih, efek berpulih atau near pulih. Dari sisi efek sel pada molekular, efek selular atau efek molekular. Dari sisi efek alergi atau idiosinkrasi, dan kemudian dari sisi klasifikasi hipersensitivitas, kita menyebutnya efek hipersensitivitas atau idiosinkrasi. Dari sisi sifat karsinogen, efek karsinogenik atau genotoksik. Dari sisi pertumbuhan, mengganggu pertumbuhan janin. Berikut adalah gambaran terkait dengan sistemik toksikan dan atau organ toksikan. Dan juga gambaran mengenai mekanisme efek alergi toksikan. Selanjutnya adalah contoh klasifikasi efek toksik berdasarkan lokasinya, yaitu efek lokal dan juga efek sistemik. Efek lokal contohnya misalnya terjadi pada lokasi kontak pajanan. Contohnya silent menyebabkan penghilangan lapisan lemak pada kulit, asam sulfat menyebabkan iritasi kulit atau mata atau luka bakar kulit, tumpahan haldit pada mata. Contoh efek sistemik misalnya terjadi pada beberapa lokasi atau titik atau sistem. Contohnya silent menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan hati. Kadmium menyebabkan kerusakan ginjal dan timbal menyebabkan kerusakan ginjal. Jenis-jenis efek lokal antara lain iritasi dan juga corrosiveness. Berikut adalah contoh-contoh simptom dan tanda-tandanya serta jenis toksikannya. Berbagai efek lokal diberikan contoh-contoh berikut. Asfiksiasi misalnya dari toksikan nitrogen dan hidrogen. Kerusakan kulit misalnya sejumlah korosif dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Sulfur dioksida menyebabkan kerusakan pada sistem respiratori dan juga amonia isosianat. Contoh lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada mata misalnya bleach, deterjen, asam, dan basa. Kerusakan pada sistem gastrointestinal yaitu misalnya jika tertelan pestisida, hidrokarbon klorinated dan juga alergen dan juga metal salt. Berikut yang akan kita bahas adalah efek toksik sistemik, di mana efek toksik sistemik ini dapat berupa acute toxicity, subchronic toxicity, carcinogenicity, developmental toxicity, dan genetic toxicity atau somatic cell. Gambar di sebelah kanan menunjukkan contoh-contoh toksikan, misalnya etanol yang dapat menyebabkan CNS depression dari sisi acute toxicity-nya, sementara efek toksik kroniknya dapat menyebabkan sirosis hati. Demikian pula arsenik. Contoh akut toxicity-nya adalah kerusakan pada gastrointestinal. Jangka panjangnya adalah kanker kulit ataupun kanker hati. Secara alami proses pajanan yang akut atau single umumnya terjadi pada kejadian kecelakaan, major spill atau maintenance dalam enclosed space. Subchronic atau short term repeated misalnya pekerja pada proses yang kurang lebih 1 tahun. Kronik atau long term repeated misalnya pekerja pada proses selama 20 tahun, exposure pada polusi, pestisida dalam makanan maupun kontaminan dalam air minum. Berikutnya adalah teman-teman akan menyaksikan video Valerie Refinery Asphyxian Incident, yaitu insiden yang terkait dengan asfiksiasi nitrogen. Video ini dapat teman-teman download dari Chemical Safety Board Amerika, di mana di sini akan digambarkan mengenai proses asfiksiasi oleh nitrogen pada pekerjaan confined space. Selanjutnya rekan-rekan kita akan mempelajari tentang definisi terkait toksisitas pada organ spesifik. Kita menyebut hematotoksisitas yaitu toksisitas darah atau kardiovaskuler, dermatotoksisitas, toksisitas dermal, okulotoksisitas atau toksisitas okular atau mata, hepatotoksisitas, toksisitas hati, imunotoksisitas atau toksisitas sistem imun, neurotoksisitas, toksisitas sistem syaraf, toksisitas reproduktif, toksisitas sistem pernafasan, dan toksisitas genetik.
Dan yang juga kita kenal nefrotoksisitas adalah toksisitas ginjal. Pada TIV ICGIH, kita mengenal adanya efek toksik kritikal yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, sebelah kanan, yang menjadi dasar dari threshold limit value pada ICGIH. Saya ambil contoh misalnya pada arsin, TLV basisnya adalah PNS dan vascular system impair, dan juga kidney dan liver impair. Pada exposure benzen, yang menjadi TLV basis adalah leukemia. Informasi efek toksik kritikal ini merupakan dasar dari penentuan TLV sehingga ditentukan adopted value-nya sebagai berikut, yaitu time weighted average, misalnya pada arsin 0,005 ppm. Kemudian TWA bagi benzen pada 0,5 ppm. Ini adalah efek toksik kritikal yang menjadi basis penentuan threshold limit value. Berikut adalah kasus toksikan di salah satu industri. Penjelasannya adalah terjadi kebocoran toksikan di sebuah industri, gas berwarna kuning kehijauan, bau menyengat seperti di kolam renang. Kerapatan uap lebih dari 1, efek toksik meliputi iritasi mata, mata membengkak, keluar air mata, penglihatan terganggu, kehilangan penglihatan, iritasi tenggorokan, dizziness, agitasi, unresponsive, headache, spasm, dan seizures. Dampaknya adalah 140 cedera dan 11.000 masyarakat mengungsi. Perusahaan merasa tidak memiliki produk tersebut. Silakan rekan-rekan diskusikan dan simpulkan apa yang terjadi serta berikan rekomendasi. Demikian rekan-rekan sekalian, sesi efek toksik sudah berakhir. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat, dan untuk berikutnya adalah kita akan mempelajari proses disposisi atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sampai jumpa.